Halo Sobat Investor. Coba bayangkan, di saat sebagian besar orang masih sibuk cari cuan dari jual beli nikel mentah, ada satu perusahaan tambang raksasa yang justru ngotot bangun pabrik-pabrik besar di tengah pelosok Sulawesi. Perusahaan itu adalah PT Vale Indonesia, emiten tambang nikel dengan kode saham INCO. Dan menariknya, Vale sekarang lagi garap bukan cuma satu, tapi 3 mega proyek hilirisasi nikel di Indonesia. Nilai total investasinya gak main-main, tembus 130 triliun rupiah. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang berbagai berita, analisis, serta tips dan trik seputar pasar modal. Kami berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakangmu, kamu akan merasa nyaman mengeksplorasi dunia investasi bersama kami. Vale serius banget di sektor hilirisasi. Buat sobat yang belum familiar, hilirisasi itu sederhananya proses lanjutan dari bahan mentah, jadi bahan setengah jadi, atau produk bernilai tambah. Dan Vale bukan pemain baru. Mereka sudah 56 tahun beroperasi di Indonesia, dan selama itu juga mereka gak pernah ekspor biji nikel mentah. Jadi, ketika pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melarang ekspor bahan mentah, dan mendorong hilirisasi, Vale langsung gaspol ikut program ini. Nah, sekarang kita bahas proyeknya. Yang pertama, proyek smelter nikel berteknologi HPAL di Pomala, Sulawesi Tenggara. Ini keren banget, karena Vale nggak jalan sendirian. Mereka gandeng Zhejiang Huayo Cobalt dari Cina, dan Ford Motor dari Amerika. Smelter ini nantinya bakal memproduksi 120.000 ton Mixed Hydroxide Precipitate, MHP, per tahun, bahan baku penting untuk baterai kendaraan listrik. Yang kedua, proyek smelter di Morowali, Sulawesi Tengah. Lokasinya dekat sama pusat industri nikel. Di proyek ini Vale kerja bareng Shandong Xinhai Technology. Morowali sendiri emang udah jadi kawasan strategis buat pengolahan nikel, karena dekat dengan pelabuhan dan akses logistik. Dan yang ketiga, proyek smelter HPAL di Sorowako, Sulawesi Selatan. Ini adalah area operasional lama, jadi Vale tinggal kembangin infrastruktur yang sudah ada, plus gandeng lagi Zhejiang Huayo Cobalt, buat teknologi dan pengembangan pabriknya. Dan target penyelesaian proyek ini nggak lama. 2 proyek ditargetkan selesai tahun 2026. Sisanya kelar di 2027. Kalau semua berjalan sesuai rencana, ini bakal jadi tonggak penting untuk masa depan hilirisasi nikel Indonesia. Karena, Indonesia adalah pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Tapi selama ini, potensi itu sering bocor ke luar negeri, karena kebanyakan cuma diekspor dalam bentuk mentah. Dengan proyek-proyek kayak gini, nilai tambahnya tinggal di dalam negeri. Dan duitnya berputar di ekonomi lokal. Lapangan kerja terbuka. Dan posisi Indonesia, di rantai pasok global makin kuat, khususnya di industri baterai kendaraan listrik dunia. Jadi sobat, kalau kita bicara masa depan energi hijau dan mobil listrik, nama Indonesia nggak boleh cuma jadi penonton. Dan apa yang Vale lakukan sekarang, bisa jadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan itu. Gimana menurut kalian? Apakah strategi Vale ini bakal jadi game changer di industri nikel Indonesia? Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Vale Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, salah satu fakta menarik tentang Vale Indonesia adalah struktur kepemilikan sahamnya, di mana PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID memegang porsi terbanyak yaitu sebesar 34%, atau setara dengan 3,58 miliar lembar saham. Sementara itu, kepemilikan oleh masyarakat umum mencapai 20,3%, atau sekitar 2,14 miliar lembar saham, menunjukkan partisipasi publik yang cukup signifikan dalam perusahaan ini. Struktur kepemilikan seperti ini mencerminkan keseimbangan antara kontrol strategis oleh entitas pemerintah melalui MIND ID dan peluang partisipasi bagi investor retail. Dengan dukungan kuat dari pemegang saham mayoritas dan kepercayaan dari publik,
Fail Indonesia memiliki fondasi yang solid untuk terus berkembang. Fail Indonesia mencatat pertumbuhan yang positif dalam kinerja keuangannya, dengan total aset yang meningkat dari 2,9 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 3,1 miliar dolar pada Desember 2024. Selain itu, ekuitas perusahaan juga mengalami kenaikan dari 2,5 miliar dolar menjadi 2,7 miliar dolar dalam periode yang sama. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Fail Indonesia terus memperkuat fondasi keuangannya, yang tentu saja menjadi kabar baik bagi para investor. Peningkatan aset dan ekuitas ini tidak hanya mencerminkan stabilitas finansial perusahaan, tetapi juga potensi untuk ekspansi dan pengembangan proyek-proyek strategis di masa depan. Bagi sobat yang sedang mempertimbangkan investasi di sektor pertambangan, data ini bisa menjadi indikator bahwa Fail Indonesia adalah pilihan yang menarik dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Meskipun Fail Indonesia mencatat peningkatan liabilitas dari 361 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 443 juta dolar pada Desember 2024, hal ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, terutama karena perusahaan sedang menggarap proyek-proyek strategis. Di sisi lain, pendapatan Fail Indonesia mengalami penurunan dari 1,2 miliar dolar menjadi 950 juta dolar dalam periode yang sama, yang mungkin dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas. Bagi investor, ini adalah momen penting untuk melihat lebih dalam. Peningkatan liabilitas bisa menjadi bagian dari strategi ekspansi, sementara penurunan pendapatan sementara mungkin akan terkompensasi dengan hasil jangka panjang. Jadi, meskipun ada tantangan, Fail Indonesia tetap menunjukkan potensi pertumbuhan yang menarik. Fail Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik dalam laporan keuangannya, dengan beban pendapatan yang menurun dari 885 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 842 juta dolar pada Desember 2024, mengindikasikan efisiensi yang lebih baik dalam mengelola biaya terkait pendapatan. Namun, di sisi lain, beban usaha perusahaan justru meningkat dari 22 juta dolar menjadi 38 juta dolar di dalam periode yang sama, kemungkinan besar karena aktivitas persiapan proyek-proyek strategis. Ini adalah gambaran yang wajar dalam fase ekspansi, di mana peningkatan beban usaha seringkali menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk pertumbuhan di masa depan. Meskipun ada peningkatan beban usaha, penurunan beban pendapatan menunjukkan bahwa Fail Indonesia tetap berupaya menjaga efisiensi operasionalnya. Fail Indonesia mengalami penurunan laba periode berjalan dari 274 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 57 juta dolar pada Desember 2024, yang juga berdampak pada laba per saham yang turun dari 0,02 dolar menjadi 0,005 dolar dalam periode yang sama. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penurunan pendapatan, peningkatan beban usaha, dan investasi besar-besaran dalam proyek-proyek strategis. Meskipun angka laba menurun, penting untuk diingat bahwa ini bisa menjadi bagian dari fase investasi jangka pendek yang diperlukan untuk pertumbuhan jangka panjang. Ini adalah momen untuk melihat lebih dalam, apakah penurunan laba sementara ini akan terbayar dengan hasil yang lebih besar di masa depan? Dengan proyek-proyek besar yang sedang berjalan, Fail Indonesia tetap memiliki potensi untuk bangkit dan memberikan keuntungan yang lebih signifikan. Fail Indonesia mencatat return on assets sebesar 1,8% dan return on equity sebesar 2,1% pada Desember 2024, angka yang mungkin terlihat rendah, tetapi perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Return on assets dan return on equity yang relatif kecil ini bisa mencerminkan fase investasi besar-besaran yang sedang dilakukan perusahaan yang membutuhkan alokasi sumber daya signifikan. Ini adalah indikator bahwa Fail Indonesia sedang dalam tahap membangun fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang, di mana laba yang lebih besar diharapkan akan terwujud setelah proyek-proyek strategis mulai beroperasi. Meskipun angka return on assets dan return on equity belum terlalu tinggi, potensi peningkatan di masa depan tetap menarik, terutama jika proyek-proyek besar mulai memberikan hasil. Fail Indonesia mencatat net profit margin sebesar 6% pada Desember 2024. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan bersih, meskipun sedang dalam fase investasi besar-besaran. Sementara itu, debt-to-equity ratio sebesar 16,2% mencerminkan struktur modal yang relatif sehat, dengan utang yang terkendali dibandingkan dengan ekuitas. Ini adalah sinyal positif bahwa Fail Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas keuangan. Meskipun net profit margin terlihat moderat, debt-to-equity ratio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang, sehingga mengurangi risiko finansial. Dengan proyek-proyek strategis yang sedang berjalan, Fail Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan profitabilitas di masa depan.
Fail Indonesia mencatat arus kas positif sebesar 207 juta dolar dari aktivitas operasi pada Desember 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan uang tunai dari operasional sehari-harinya. Namun, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai 331 juta dolar, mencerminkan komitmen Fail Indonesia dalam mengembangkan proyek-proyek strategis. Ini adalah gambaran yang wajar dalam fase ekspansi, di mana perusahaan perlu mengalokasikan dana besar untuk investasi jangka panjang. Meskipun arus kas investasi lebih tinggi, hal ini bisa menjadi indikator bahwa Fail Indonesia sedang membangun fondasi untuk pertumbuhan di masa depan. Fail Indonesia mencatat arus kas positif sebesar 102 juta dolar dari aktivitas pendanaan pada Desember 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menarik dana segar untuk mendukung operasional dan proyek-proyek strategisnya. Namun, total nilai kas mengalami penurunan sebesar 22 juta dolar dalam periode yang sama. Kemungkinan besar karena alokasi dana yang signifikan untuk investasi. Ini merupakan hal yang wajar dalam fase ekspansi, di mana perusahaan perlu mengeluarkan dana besar untuk proyek jangka panjang. Meskipun ada penurunan total kas, arus kas pendanaan yang positif menunjukkan bahwa Fail Indonesia masih memiliki akses ke sumber dana yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhannya. Dari pembahasan di atas, terlihat jelas bahwa Fail Indonesia sedang dalam fase investasi besar-besaran untuk membangun fondasi yang kuat, terutama melalui proyek strategis. Meskipun ada penurunan laba dan total arus kas, hal ini merupakan bagian alami dari proses ekspansi jangka panjang. Dengan struktur keuangan yang relatif sehat, seperti debt-to-equity ratio yang rendah, dan net profit margin yang stabil, Fail Indonesia menunjukkan potensi untuk bangkit dan memberikan keuntungan finansial di masa depan. Ini bisa menjadi peluang menarik untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan, terutama jika sobat percaya pada strategi jangka panjang Fail Indonesia. Jadi, keberuntungan dan kesuksesan finansial tidak datang secara instan, tetapi dengan kesabaran dan keyakinan, Fail Indonesia bisa menjadi salah satu pilihan investasi yang menjanjikan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Gimana? Apakah sobat menemukan insight menarik dari video kali ini? Jangan lupa, dalam dunia investasi, konsisten belajar adalah kunci keberhasilan. Jika sobat punya pertanyaan atau ide untuk topik selanjutnya, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Selain itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, untuk terus mendapatkan konten edukasi seputar pasar modal, yang pastinya akan sangat berguna. Terima kasih banyak sudah menonton, nantikan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.